Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi ini kita tidak mengulas game dari turnamen Grand Chess Tour Superbet. Pagi ini kita akan ulas game dari turnamen Galvan Challenge yang tadi malam ditutup oleh kemenangan Doma Raju Gukes yang keluar sebagai juaranya dari 20 pemain yang ikut serta. Disusul di tempat kedua oleh rekannya sendiri, Ramesh Babu Pragnananda. Poin mereka ini sebetulnya sama kawan, sama-sama mengemas 14 poin dari 19 game yang dimainkan. Tapi Pragnananda kalah di head-to-headnya melawan Gukes. Dia kalah di babak ke-17 tadi malam. Untuk game yang admin pilih ini adalah permainan dari Doma Raju Gukes bertemu dengan Jonas Bull Bier, pecatur muda asal Denmark. Dan kita langsung ke atas papan. Seperti diketahui, Doma Raju Gukes ini adalah Grandmaster termuda India yang hampir memecahkan rekor Sergei Karjakin sebagai Grandmaster termuda sepanjang sejarah. Selisihnya hanya 17 hari saat dia mendapatkan gelar Grandmaster di usia 12 tahun 7 bulan 17 hari. Dan kini usianya sudah 15 tahun. Dan kita lanjut ke permainan kawan. Gukes di sini pegang hitam, lawannya Jonas Bier mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Doma Raju Gukes, pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion E4, dan dibalas dengan pion D5. Doma Raju Gukes bermain dengan King's Indian Defense. Kuda F3 lanjut putih. Gukes melanjutkan rokade di langkah kelimanya. Gajah putih E2. Sekarang pion E5 langsung menantang pion pusat putih D4. Bila tantangan ini ditolak dengan mendorong pionnya maju ke peta D5 kawan, maka akan bertransposisi ke Petrosian System. Tapi bila tantangan diterima oleh putih, pion D pukul pion E5 berharap dengan melakukan pertukaran pion D peta pusat akan memenangkan satu pion lagi putih. Tapi bila tetap dilanjutkan kawan, maka jumlah materi akan tetap seimbang. Cobalah lihat di variasi seperti ini, jumlah materi pun akan tetap seimbang dan posisi pun masih tetap seimbang. Tapi di game ini kawan, mereka tidak bertempur langsung di peta pusat dengan para pionnya. Putih memilih rokade pendek, masih atau memilih jalur klasik atau mainline dari King's Indian Defense ini. Doma Raju Gukes melanjutkan dengan langkah kuda A6, gajah E3, menteri hitam bergeser ke E8, dan barulah sekarang pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh pion D, dan beteng putih digeser ke B1. Persiapan mendorong pionnya ke B4 mungkin, dibalas dengan langkah kuda G4 menyerang gajah petak gelap. Ada satu game kawan di tahun 2008 pada turnamen di Portugal sampai diagram seperti ini di langkah ke-10-nya. Dan putih menarik mundur gajahnya ke peta D2 sebagai langkah balasan langkah kuda G4 dan permainan dimenangkan oleh putih dengan variasi ini. Tapi di game ini Jonas lebih memilih menarik mundur gajahnya ke C1. Dan apakah dengan variasi ini putih bisa melanjutkan tren seperti permainan sebelumnya? Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain. Gukes melanjutkan dengan langkah kuda C5, pion B4 menyerang kuda, kuda lompat ke E6. Tentu incaran berikutnya adalah peta D4 merupakan peta lemah ini. Dibalas dengan langkah gajah ke A3, selanjutnya pion C6. Ini untuk mengontrol peta D5 agar kuda putih pun tidak melompat ke peta ini nantinya. Tapi putih juga mempunyai serangan berikutnya dengan pion B4. Membuka diagonal peta gelap bagi gajahnya menyerang beteng di peta F8. Ditutup oleh pion C5 dan sekarang hitam mempunyai peta lemah peta D5 yang bisa ditempati kuda ini. Kuda lompat ke D5, pion F5 balas Gukes, pion E pukul pion F5 dipukul balik oleh pion G dan pion H3 lanjut Jonas. Kuda lompat ke peta H6, sekarang menteri bergeser ke C1. Di langkah berikutnya, mungkin kuda akan pukul pion di peta E5 ini kawan. Selanjutnya setelah dipukul balik oleh gajah, menteri putih akan mendapatkan kuda di peta H6 ini.
Di sini Gukes melanjutkan dengan langkah raja bergeser ke H8. Dan kawan, di sini putih tidak berani melanjutkan pukul pion ini. Apa jadinya putih melanjutkan pukul pion ini kawan? Kuda hitam akan lompat ke D6 memberikan double attack bagi kuda serta gajah di peta E2 nanti. Mungkin karena itulah kawan, Jonas tidak melakukan variasi ini. Dia memilih langkah kuda lompat ke G5 menantang pertukaran. Tapi tantangan ditolak, kuda hitam lebih memilih lompat ke D4 menempati peta yang sangat strategis. Gajah turun ke D1 menghindari ancaman kuda. Sekarang pion B6 memperkuat posisi pion C5-nya dibalas dengan langkah kuda putih ke C7 menggarpu menteri serta beteng hitam. Menteri ke G6, kuda pukul beteng dan pion F4 menutup diagonal bagi menteri untuk melindungi kudanya. Selanjutnya menteri hitam akan pukul kuda putih ini. Di pick up oleh pion H4 dan gajah ke F5. Memberikan double attack kawan. Menyerang beteng di B1 dan kuda yang ada di A8. Beteng bergeser ke A1. Sekarang beteng pukul kuda. Dan coba lihat kawan, mungkin kawan-kawan sudah bisa mengira pada posisi ini siapa yang lebih unggul. Pasti posisi hitam lebih unggul daripada putih walaupun dia kalah kualitas perwira setelah beteng satunya sudah tewas oleh kuda putih tadi. Tapi pada posisi ini posisi hitam lebih unggul daripada putih. Permainan berlanjut, putih menggeser beteng ke E1, beteng hitam bergeser ke F8, gajah putih ke F3 dan kuda hitam lompat ke F7 menantang pertukaran. Tantangan diterima, dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang gajah ke D5 menyerang beteng. Beteng bergeser ke D7. Dan putih melanjutkan gajah ke B2. Tentu sedang mengincar kuda yang cukup kuat di peta D4 ini. Dan kita sudah menemui momen-momen yang menentukan kemenangan bagi hitam di langkah berikutnya kawan-kawan. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan dari hitam di langkah berikutnya. Paling tidak, langkah berikutnya dari hitam ini akan menentukan serangan berikutnya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik bagi hitam? Apakah kawan-kawan menemukan langkah beteng pukul gajah ini? Jika kawan-kawan menemukan langkah ini, berarti kawan-kawan merupakan calon Super Grandmaster berikutnya. Inilah langkah yang dipilih oleh Gukes, yaitu niatnya untuk menghilangkan penjaga pion G2 yang nantinya akan memberikan serangan yang mematikan di sayap raja. Tentu saja pion pukul beteng lanjut Jonas, dan di langkah berikutnya 7 langkah skakmat sudah tidak bisa dihentikan lagi oleh putih. Gukes melanjutkan dengan gajah H3. Tentu memberikan ancaman skakmat. Diantisipasi dengan pion G3, selanjutnya kuda F3 skak, raja ke H1, dan sekarang pion F pukul pion G3, dipukul balik oleh pion F, dan Gukes melanjutkan pukul dengan menteri. Di langkah berikutnya, menteri siap memberikan ancaman skakmat di baris kedua, diantisipasi dengan langkah menteri ke C2, tapi menteri saja tidak cukup membendung langkah skakmat ini karena gajah G2 skak. Dipukul oleh menteri putih, menteri hitam pukul pion H4 skak hanya bisa ditutup oleh menteri dan diakhiri menteri pukul menteri skak mat. Itulah kawan permainan Doma Raju Gukes yang mengalahkan pecatur muda Jonas Bjerre asal Denmark. Gukes mendapatkan kemenangan di langkah ke-36 dengan skak mat yang cukup cantik. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi Senin ini. Dan selamat beraktivitas. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.